Hai semuanya, balik lagi ke Tarot Kajen. Kali ini aku akan melakukan readingan tentang bagaimana persepsi pertama kali orang ketika melihat kalian, atau bisa dibilang first impression orang-orang kepada kalian. Nah, di sini ada 3 file, file 1, file 2, dan file 3. File satunya ini. Ada karmic relationship atau hubungan karmik gitu ya. And then ada jump in, melompat ke dalam. And then ada I'm sorry, aku minta maaf gitu ya. Oke, kalau butuh waktu lebih lama boleh di pause dulu. Itu aja sih. Kayak aku kasih waktu 15 detik. File 1. Nah, untuk kartu kamu kan karmic relationship ya. Nah, di sini aku ngelihat ada Orion energy, polarity, soul growth, sama konflik. Aku ngelihat ya, sebagian orang ya, first impressionnya ke kamu itu kayak kamu mungkin bisa jadi orang yang suka berkonflik, atau kelihatannya ya kayak tipe-tipe orang yang suka cari masalah gitu. Tapi aku ngelihat aslinya nggak gitu sih, karena adanya polarity, jadi kayak oposisi gitu loh. Aslinya kamu bukan tipe orang yang gitu, tapi di persepsi orang gitu ya, kamu orangnya gitu. Terus aku ngelihat ya, selain itu juga adanya soul growth. Kamu suka, atau orang-orang ngelihat kamu itu tipe yang suka bertumbuh, yang mau belajar, yang apa ya, nggak ragu-ragu sih untuk belajar hal baru, yang menantang gitu ya. Dan walaupun itu kayak mungkin keluar dari comfort zone kamu dan buat kamu merasa tertantang dan bisa menimbulkan konflik, kamu nggak segan-segan untuk mencoba sih, selama kayak worth it gitu. Kamu ngerasa gitu sih. Aku ngerasa yang kalau orang energi itu anaknya yang kayak berani mencoba hal baru walaupun ngerasa nggak nyaman gitu sih. Orang-orang ngeliat kamu, kalau aku bisa bilang ya, keras sih kalau dari gabungan ini semua ya. Jadi kayak orang-orang tuh ngeliat kamu tuh keras gitu. Tapi ya ada juga sebagian yang ngerasa kerasnya kamu itu ke arah negatif, tapi ada juga yang ngerasa kerasnya itu ke arah positif. Jadi kayak aku ngerasa ada dua persepsi sih di sini sih. Ada yang ngelihat dari sisi menariknya, ada yang ngerasa kayak gak cocok gitu kalau manusia itu punya sifat yang keras, yang kayak ya itulah yang aku maksud. Maksudnya kayak ada orang yang kadang merasa kayak lebih bagus tuh punya karakter lembek, ada yang merasa punya karakter keras itu lebih bagus, kayak gitu ya. Ini untuk kartu oracle pilihannya, and then akan lihat dari inisialnya. Ada L, ada H, ada M, ada L lagi, ada L lagi. Wow, L-nya sampai 3 ya. Ada G, ada D, ada I, ada X, ada P, ada N, ada V, ada X, ada R, ada N, ada M. Ini ya, inisial yang ada di, atau huruf yang ada di dalam nama kamu. Selanjutnya aku akan melihat dari kartu tarot ya, persepsi orang gitu. Ada Queen of Cups, ada Nine of Pentacles,
Hierophant. Oh my god. Okay. Oh wow. Keren banget sih ini persepsi orang sama kamu ya. Oke, sedikit lucu ya menurut aku ya. Tadi kan ada yang kayak persepsinya ngerasa kamu orang yang keras gitu ya, yang kayak menonjol gitu ya. Tapi aku ngerasa emang dari kartu ya, kayaknya kamu emang dilihat sama mata-mata orang gitu ya, emang menonjol banget sih. Kayak di mata orang kamu udah stabil secara finansial, udah mapan gitu ya, udah punya posisi, udah punya fame, punya status, punya wealth gitu ya, yang kayak bisa dibilang udah happy banget tuh hidupnya, yang kayak nggak ada tuh yang namanya sedih-sedih atau yang kayak ampas gitu ya, yang kayak hidupnya itu udah berasa kayak Disney Princess yang tapi nggak juga ya, Disney Princess ada pahitnya dulu ya. um, ya bisa dibilang kayak itu sih putri di dunia dongeng gitu ya, atau kayak pokoknya kayak di mata mereka tuh kamu tuh orang yang seakan-akan udah happy banget sih hidupnya, udah terpenuhi secara finansial, punya status, dan kayak masa depannya cerah banget. Itu sih di persepsi first impression orang ke kalian. Aku ngerasa menurut orang-orang yang ngeliat kalian, emosi apa ya, emosional kalian, emotional intelligence kalian, IQ kalian itu udah stabil banget, udah tinggi banget di mata-mata orang, udah kayak bisa apa ya, udah bisa kontrol moodnya secara baik, udah bisa menguasai, udah nggak kemudian terus kayak pokoknya udah stabil ya dari secara emosional, kayak sudah benar-benar pandai diatur gitu, bukan orang yang tipikal masih kayak punya kekanak-kanakan gitu, enggak. Terus aku ngeliat juga dengan adanya Nine of Pentacles juga jadi orang yang kayak sudah menikmati sih hidupnya, itu porsi hidupnya gitu, kayak sudah terpenuhi gitu apa yang dia inginkan, dan kayak bisa mensyukuri apa yang dimiliki gitu di mata orang ya, di first impression orang ke kalian. Terus dengan adanya The Hierophant, kayaknya kalian termasuk orang yang punya status ya, atau mungkin ketika kalian ngomong itu orang-orang tuh kayak gampang terpukau karena apa yang kalian omongkan itu kayak kelihatannya berbobot dan nambah ilmu mereka gitu. Di situ kayak ada pelajaran. Oke, aku ngerti kenapa disebut karmic relationship ya di oracle tadi ya. Mungkin karmic relationship tuh dalam artian gini, bagi orang yang bisa melihat karmic relationship dari segi positif itu kayak jadi tahu bahwasanya karmic relationship itu sebagai pembelajaran. Nah makanya ada the Hierophant. Jadi maksudnya itu kalian jadi orang yang kayak bisa membantu dan membimbing orang kayak untuk dapat hikmah gitu dari hal-hal yang ada di dalam hidup mereka. Jadi bisa dibilang kayak penasehat gitu ya. Mungkin orang-orang juga suka nyari kalian untuk apa ya, minta saran atau berdiskusi gitu ya. Kayak mereka merasa kamu punya kepintaran itu, punya emotional intelligence itu, dan juga punya wawasan itu untuk membantu mereka untuk melakukan diskusi. Kayak menurut mereka bisa jadi pemberi jawaban ya, atau orang yang bisa membuka persepsi mereka terhadap hal-hal yang mereka alami gitu. Jadi bisa dibilang kayak bijaksana ya, dewasa. Aku ngerasa gitu, dewasa, bijaksana, dan ada soul growth ya, pertumbuhan jiwa ya. Jadi dalam artian juga orang yang bisa membuat kita jadi guru gitu, mentor atau coach atau sosok yang bisa membantu gitu ya, membuka wawasan gitu supaya kita bisa ngambil hikmah dari apa yang kita alami gitu. Aku ngerasanya gitu. Terus adanya Ten of Pentacles ya, lagi-lagi ya, kayak di mata orang-orang ya, kayak kehidupan kalian udah mapan gitu ya, udah stabil, udah happy gitu, kayak udah terpenuhi gitu
apa yang kalian ingin capai tuh kayak udah terpenuhi gitu, kayak udah best of the best life lah gitu lah ibaratnya. Kayak di mata mereka ya bisa dibilang kayak rumput tetangga lebih hijau gitu persepsi mereka ke kamu gitu. Aku nggak tahu, mungkin emang hidup kamu udah lebih fulfilling, udah lebih happy ya dengan apa yang kamu punya, udah memang juga udah stabil ya. Tapi ya di mata aku ya mereka kelihatannya gitu sih ya, walaupun enggak berarti hebat kamu udah sukses untuk menciptakan public image yang bagus di mata orang, karena first impression mereka ke kamu ya untuk file 1 ya kayak someone yang udah hebat banget sih, kayak kelihatan stabil secara finansial, udah kayak punya status bijaksana, dewasa, dan EQ-nya tinggi, emotional intelligence-nya tinggi, kayak kecerdasan secara emosionalnya udah tinggi banget gitu. Dan lagi-lagi ya uang lagi sih Ace of Pentacles, jadi aku ngerasa juga selain kayak udah kelihatan mapan ya gitu ya di impression orang ya ke kalian, mungkin kalian juga tipikal orang yang pandai cari peluang, cari uang, cari rezeki, pokoknya kayak orang yang pandai cari uang atau idenya selalu ada gitu untuk soal uang, dan idenya itu selalu kayak bagus dan menarik gitu untuk bisa mencari uang gitu. Jadi aku ngerasa emang soal uang lumayan kenceng ya nih ya, sampai ada 3 sih, ada 3 atau earth sign kamu juga kuat, soalnya emang kalau earth sign-nya kuat juga kadang emang gampang narik uang. Earth sign itu Taurus, Capri, sama satu lagi aduh aku agak lupa, ya pokoknya ada Taurus, Capri, sama satu lagi aku agak lupa, pokoknya itu. And then ada Kak juga ya, water sign juga bisa kuat sih, soalnya ada 2. Nah kan ini aku bilang ya kalau di mata mereka statusnya kayak udah oke, atau orangnya dewasa, atau bisa jadi penasehat, atau bisa diminta saran, atau mungkin memang kamu juga ada pegang posisi ya, jadi pemimpin atau apa gitu ya, yang posisinya itu banyak membantu orang, kayak menasehati, ngasih saran dan lain sebagainya, dan juga membimbing gitu. And then selain itu juga dengan adanya Ten of Cups ya, intinya orang ngelihat kalian tuh udah happy banget sih, happy banget. Malahan kalau aku ngerasa ya dari kartu-kartu ini ya, orang bakalan terkejut sih kalau kalian bisa bukan sedih juga sih, karena kecerdasan emosional kalian tinggi. Otomatis enggak apa sih, intinya kayak orang-orang bakalan terkejut sih kalau misalnya ngelihat sisi lemah kalian gitu, kayak bakalan terkejut sih karena dilihat kayak happy banget, ini happy banget sumpah. Kartunya ini semua bagus gitu, kayak di mata orang itu bagus semua, itu penilaiannya positif, hampir gak ada negatif sih kalau aku boleh jujur. Dan dengan adanya Pentacles di 10 sama di Cups itu bener-bener orang ngeliat kayak ini orang masa depannya cerah gitu, masa depannya udah terjamin, udah happy, udah bisa menikmati, kayak udah living in the dream life gitu, udah hidup dalam kehidupan impiannya gitu. Itu sih keren sih, public image kalian berhasil gitu kalian bangun, untuk orang bisa ngelihat secara wow gitu, kayak orang terpukau gitu sama apa yang kalian miliki. Tapi aku ngeliat ya ini gak ada apa sih, gak ada energi jealous sih orang ngeliat kalian, kayak lebih ke arah terpukau. Oke, sorry aku kegeser ya, ada di High Priestess ya. The High Priestess ini juga hampir mirip Hierophant gitu, jadi sosok yang apa itu, bisa ngasih saran, yang tinggi, pegang posisi tinggi, yang kayak udah lebih bijaksana dibanding yang lain dan lain sebagainya. Jadi emang oke banget sih pandangan orang ke kalian ya, aku rasa hampir no minus gitu, gak ada minusnya gitu, kayak perfect banget gitu public image kalian di mata orang-orang. Malah mungkin ya kalau suatu saat kamu menunjukin sisi lemah kamu, mungkin orang bisa terkejut sih di yang mereka ini, karena terlalu perfect gitu. Selanjutnya oke,
aku akan ambil kartu ini ya, kartu baruku tentang spirit animals. Dan di sini mungkin kayak bisa ngelihat karakteristik kamu dari animalnya, atau mungkin ada pesannya buat kamu ya. Aku ambil 3 sih, sama 1 bottom of the deck. Oh my gosh, oh langsung ada 3 dong. Oh 4 deh, 4 dia terbangnya, yowes deh kalau 4. Oke, bottom of the decknya ada aku nggak tahu sih pronounce-nya, Coyote, spirit, trust and define the torch, percaya pada apa ya, kayak bimbingan semesta gitu ya. Ini serigala ya, serigala aku ngeliat penyendiri ya, penyendiri. Tapi lagi-lagi ya, serigala tuh kan juga suka main ada pemimpinnya ya gitu ya, kayak kuat, suka menyendiri, suka berkelompok juga, dan kadang ada juga pemimpin gitu ya kalau serigala ya. Kalau pesannya sih percaya pada bimbingan semesta gitu ya. And then ada lizard. Lizard spirit. Lizard itu cicak ya kalau gak salah ya, cicak ya. Pesannya dream the world into being. Dream the world into being. Mungkin kayak mimpikan dunia apa ya, kayak memanifestasikan, dibayangkan gitu loh, kayak apa yang diimpikan itu terjadi di realita gitu ya. Oke, cicak ya. Cicak itu cerdas ya, aku mau bilang cerdas, cerdik ya, lincah juga. Terus salah satu keunikan cicak itu kan ekornya bakalan putus ya gitu ya, bisa kayak ada motorik sistemnya yang kayak bakalan gerak sendiri setelah putus untuk buat mangsanya itu, bukan mangsa sih, maksudnya buat yang mau memangsa dia itu jadi peralihan. Jadi aku ngerasa mungkin kayak gini sih, kamu punya apa ya, kamu cerdas, kamu pandai apa sih, agak sulit sih aku mengungkapkannya ya. Kayak cerdas, kamu punya trik kamu sendiri sih untuk mencapai sesuatu ya, atau untuk melindungi diri atau apapun, pokoknya kamu itu cerdik gitu di mata orang, cerdik. Kayak ada cara kamu tersendiri yang buat orang kagum gitu, yang mungkin ketika menanggapi masalah atau apa gitu ya, mungkin bisa jadi. Ada buffalo spirit. Buffalo itu kalau nggak salah lembu ya, kalau nggak salah ya, buffalo ya bahasa Indonesianya ya. The abundant universe will provide. Semesta itu bisa ngasih kamu apa sih, kayak kemakmuran, kejayaan gitu, asal kamu percaya sih. Mungkin ada hubungannya sama di mata orang kamu agak money oriented ya, gila cari uang atau pandai cari uang. Aku nggak tahu, tapi aku ngerasa itu ada sedikit keterhubungan ya. Mungkin ada satu posisi gimana kamu mungkin finansial kamu kurang, jadi kamu merasa harus bisa independen secara finansial, tapi ya itu bagus sih ya, jadi kamu nggak ngarepin orang-orang gitu. Buffalo, lembu itu punya karakteristik pekerja keras, kuat, tangguh ya, lagi-lagi kuat, tangguh, pekerja keras ya. Terus lembu juga bisa dibilang hewan yang apa sih, tahan banting ya, tahan banting, kalau bisa aku bilang tahan banting ya, karena kayak kalau dilihat lembu itu kan lumayan gila ya, bisa apa tuh, membajak sawah gitu ya, kayak banyak manfaatnya gitu. And then aku keinget satu lagi sih, selain kuat, tangguh, pekerja keras ya, juga buffalo ini kan kayak apa ya, lumayan bisa mengintimidasi gitu dilihat gitu.
And then ada whale spirit. Trust the great mystery. Percaya pada misteri yang luar biasa gitu pesannya. Whale spirit. Whale spirit itu, whale itu penyendiri ya, bisa dibilang. Paus itu juga termasuk penyendiri sih. Kalau misalnya kayak frekuensi hertznya mereka nggak cocok, itu mereka bakal menyendiri sih. And then paus juga hidup dalam berkelompok ya. Mungkin kamu kamu suka bergaul ya, atau kalaupun enggak ya, mungkin kayak circle kamu ya, teman-teman kamu ya itu aja gitu. Kayak kamu lumayan orang yang menjaga pertemanan. Karena ini tadi juga seperti serigala ya, si coyote ini ya, juga tipikal hewan yang suka hidup dalam komunitas kelompok gitu. Buffalo juga kayaknya termasuk suka berkelompok sih, kalau yang di Afrika yang liar-liar gitu. Mungkin kayak kamu juga orangnya jago menjaga pertemanan ya. Kayak kalau udah jadi teman kamu bakalan lumayan proteksi hubungannya gitu. Kayak bakal menjaga baik hubungan gitu. Whale juga termasuk pintar sih. Whale juga termasuk pintar hewannya. Aku rasa itu aja sih kalau untuk whale. Pintar, tangguh juga, besar gitu ya. Terus suka hidup dalam komunitas. Kadang suka menyendiri sih kalau misalnya nggak ketemu yang cocok. Bisa dibilang kayak gini, kalau nggak ketemu yang sefrekuensi, kalian nggak akan maksa untuk berbaur. Ya, aku dapatnya itu. Kalau nggak cocok, nggak akan memaksa untuk berbaur sih. Kalian tipe yang gitu ya, di mata orang-orang, impression orang. And then ada rhino spirit, badak. Overcome any obstacle. Wow, keren ya. Bisa menghadapi segala tantangan cobaan. Kuat sih. Ya, kayak aku bilang di oracle pertama ya. Kalian gak segan-segan ya untuk take the risk, ngambil resiko ketika untuk mencapai apa yang kalian rasa worth it gitu. Keren. Rhino, kuat, tangguh juga ya, lagi-lagi. Unik. Badak punya keunikan sih. Unik, kuat, tangguh. And then aku rasa juga gak segan-segan melawan ya. Badak itu kan tipikal hewan yang kalau diganggu gak akan berhenti sebelum dia rasa kayak orang yang ganggu mereka gitu ya, atau hewan yang ganggu mereka itu bener-bener udah gak bisa. Kampret banget ya intervensi. Sebelum kayak yang ganggu mereka gitu ya, kayak ancaman gitu ya, benar-benar gak berkutik, mereka gak akan berhenti gitu, bakalan mastiin dulu gitu yang ganggu mereka atau obstacle-nya itu atau ancamannya itu benar-benar sudah gak bisa mengganggu gitu. Aku rasa itu untuk dari si karakteristik hewannya. And then aku akan ambil kartu bunga ya, untuk melihat bunga apa sih yang menggambarkan kalian ya di mata orang. Aku ambil kayak 3 juga sih. Hydrangea. Bagus sih bunga hydrangea. Morning Glory, Lily, Amaryllis. And then ada Phlox. Oke, bunga Phlox. Unanimity dan Harmony. Kalian suka harmoni ya? Orang yang suka keseimbangan. Gak suka konflik juga sih aslinya, yang gimana ya, tadi kan aku bilang kayak suka konflik, tapi ketika itu konfliknya itu resikonya itu worth it ya. Tapi kalau enggak, ya udah, kalian bukan tipe kalian yang suka cari masalah, cari gara-gara gitu. Kayak konfliknya juga aku ngerasa lebih ke tantangan ya, bukan konflik yang cari gara-gara sih, aku ngerasa gitu.
Untuk kata-katanya, he who live in harmony with himself, live in harmony with the universe. Dia yang hidup dalam harmoni dengan dirinya sendiri, hidup dengan harmoni dengan semesta. Oke, berarti udah kayak menikmati ya, udah seimbang gitu ya dengan dirinya sendiri, makanya dia bisa seimbang ke semesta. Oke, cocok sih, karena kayak orang-orang ngeliat kayak udah bagus kan dari segi emosional dan segi materi ya, udah seimbang gitu, jadi ya udah happy gitu. Thankfulness for understanding. Oke. Kalian orangnya itu kalau diimpresi orangnya kayak bakalan gak segan-segan sih kalau misalnya ketika merasa berterima kasih gitu kan, bakalan nunjukin, bukan yang tipikal kayak gak tahu terima kasih gitu, enggak, aku ngerasa gitu, kayak tahu balas budi gitu ya, bisa aku bilang ya, kayak di mata-mata orang gitu, tahu balas budi, tahu tahu berterima kasih gitu ya, gratitude gitu ada. Untuk kata-katanya, before we can forgive one another, we have to understand one another. Sebelum kita memaafkan satu sama lain, kita harus mengerti satu sama lain. Oke. Kayak aku ngeliat juga kalau misalnya kalian ada konflik gitu ya di persepsi orang, bagi kalian ya, kalian bakalan mencoba untuk cari jalan tengah gitu ya, untuk bisa saling mengerti persepsi satu sama lain supaya konfliknya itu terminimalisir, berkurang. Jadi kayak bijaksana ya, aku merasa bijaksana, yang dewasa, yang kayak bisa dibilang kayak apa-apa diambil hikmah gitu di mata orang lain gitu ke kalian. Kayak tipikal orang yang apa-apa bisa diambil hikmahnya. And then the third card, sorry to be honest. Amaryllis, determination and creative achievement. Determination tuh maksudnya kegigihan ya gitu, kegigihan, yang gigih orangnya, yang kayak pasti gitu. And creative achievement, kayak mencapai sesuatu dengan cara kreatif, unik gitu ya. You can use up creativity, the more you use, the more you have. Kamu nggak bisa menggunakan kreativitas, karena dengan kamu punya lebih, apa yang kamu punya semakin bertambah gitu. Aku ngelihat ya, di mata orang lain juga kalian kan orangnya gigih dan unik ya pola pikirnya gitu. Jadi mereka sering terpukau gitu sama cara kalian mencapai sesuatu dengan keunikan kalian gitu. Kayak out of the box gitu. Ya, kalian seseorang yang out of the box untuk mencapai sesuatu gitu di mata orang-orang yang pertama kali melihat kalian. First impression mereka, kalian unik ya gitu, unik gitu, punya pola pikir out of the box dan gak ragu-ragu untuk ngambil resiko di mata orang. Ada Lily, majesty and virtue. Kayak apa ya, sosok orang yang anggun, punya karisma gitu ya, punya karisma yang bukan bikin nakut sih, tapi bikin segan gitu. The lily is the emblem rare of many virtues, good and rare. Lily adalah emblem atau simbol langka dari banyaknya kayak aku mendadak lupa, astaga, virtu ya, kayak pandangan yang baik dan langka gitu, kayak punya aura yang langka dan bikin orang segan gitu. Kalian bisa buat orang segan sih, tapi aku ngerasa kalian walaupun kayak bisa punya orang segan, tapi orang bukan ke arah takut sih, arahnya ke hormat gitu, karena kayak terpukau gitu dengan apa yang kalian punya gitu. And then ada morning glory, affection and determination. Lagi-lagi determination ya, kegigihan. Di mata orang kalian kayaknya gigih banget sih, sampai 2 kali sih dari bunganya keluar determination, gigih orangnya. Kayak affection, maksudnya kayak
kalian nggak segan-segan untuk menunjukkan kayak kasih sayang kalian sih ke orang-orang yang kalian hargai, kalian sayangi gitu. Tipikal orang yang to the point ya, aku ngerasa to the point di mata-mata orang. The morning glory which bloomed for a day differs not at heart from the giant pine that lived for 1,000 years. Bunga morning glory yang dimana mekar dalam satu hari berbeda dalam hatinya dari giant pine. Kayak pine itu kayaknya pohon ya atau daun gitu ya yang raksasa, yang dimana oke, aku ngerti, aku dapet maksudnya bunga morning glory itu beda sama kayak pohon pinus yang hidup ratusan tahun. Walaupun kayak bunga morning glory ini cuman mekar dalam satu hari, tapi kayak berkesan banget gitu. Dan kayak untuk mekar itu morning glory butuh kegigihan gitu. Jadi kayak bisa dibilang kayak kalian nggak segan-segan untuk bisa mekar, untuk bisa bertumbuh, untuk bisa bersinar gitu ya. Walaupun kayak hasilnya bagi orang kadang gak worth it, tapi kalian kayak nggak apa-apa, lakuin aja gitu. Di situ aku kayak keinget itu sih yang tadi aku bilang ya, dimana kalian kayak nggak takut buat ngambil resiko selama kalian ngerasa hasilnya itu worth it, kayak layak gitu untuk kalian perjuangkan. Jadi dari yang aku lihat gitu sih. Oke, the last one. Oke, aku akan ambil 3 ya dari sifat first impression orang ke kamu. Oke, udah jatuh 3 langsung. Bijaksana. Lagi-lagi kan aku bilang bijaksana. Jujur. Iya, jujur. Kayak mungkin dapat dipercaya juga ya. Dewasa kan, bener kan aku bilang dewasa. Oke, jadi yang aku dapetin ya dari semua kartu-kartu ini, orang-orang ngerasa kalian itu unik, gigih orangnya, kuat, bertanggung jawab, dewasa, bijaksana, punya karisma. Terus gentleman ya, dalam artian walaupun kamu perempuan atau kayak berani mengakui kesalahan ya, berani gitu. And then kayak orangnya itu juga aku ngerasa kayak diplomatik dalam artian kayak suka mencari jalan tengah sih, kayak suka ngambil kesimpulan yang baik gitu ya dari hal-hal yang ada, kayak ngambil hikmahnya juga gitu. And then pekerja keras juga sih ya, itu sih aku rasa ya untuk file 1. Untuk file 1 ya, apa ya kata-katanya ya, aku ngerasa will pause. Untuk file 1 aku rasa afirmasinya will si pause, percaya pada misteri yang besar gitu, seperti paus ya, kuat, gagah, cerdik juga, dan suka hidup dalam komunitas dan gak memaksakan. Kalau misalnya gak cocok gitu, gak akan memaksakan gitu. Oke, sekian dari file 1, bye bye. Thank you. File 2 dengan kartu Oracle Jump In, melompat ke dalam. Andromedan Energy, Adventure, Say Yes to Change. Oke. Impresi pertama orang ke kalian itu, kalian anaknya itu suka petualang, liar, gak masalah sama perubahan, fleksibel anaknya, fleksibel,
suka perubahan, petualangan, nggak kaku ya pastinya ya, kayak suka hal-hal baru sih, suka eksplorasi hal-hal baru di mata orang lain. Pokoknya yang kayak bagi orang-orang lain ya, melihat kamu itu kayak tipikal anak penganut you only live once, yang kayak hidup cuma sekali, jadi dibawa happy, dibawa liar aja, enjoy aja, yang penting gak ngerugiin gitu sih di pandangan orang-orang untuk pile 2. Oke, pertama aku akan lihat dari segi inisial atau huruf apapun yang ada di nama kamu. Oh my god. Oke. Sudah terlalu banyak jatuhnya. Oke. Ada huruf A, L lagi, L semua, N, J, L lagi, L nyampe 3. Ini kayaknya banyak yang L deh. Tadi paling satu juga L. Y nya lagi, A, V. Oh sorry, V bukan A. V, U, P, G, O, I, B, F. Oke, itu ya untuk inisialnya atau huruf yang ada dalam nama kamu. Oke. Sekarang dari tarot, apa sih kayak pandangan pertama kali orang soal kamu gitu, impresi pertama? Kebanyakan. Udah ambil satu. Oke, ada 2 nih. Ceng. Dua. Satu lagi. Oke. Oke, pile 2. Aku akan ambil dari kartu tarot. Apa sih impresi orang ke kamu pertama kali lihat? Aku ambil 5 kartu. Oke. Oh, kebanyakan. Oke. Kebanyakan. Ampun deh. Excited banget nih energi pile 2. Oke. 2 lagi. Oke. Oh, oke. Jang. Oke. Agak gerep. Oke. Bottom of the decknya ada Two of Swords ya. Ini aku taruh di atas aja lah biar kelihatan. Yes. Oke, ada The Moon terbalik, Seven of Swords terbalik, Knight of Cups, Two of Cups, Judgment, Ace of Wands. Oke. Yang aku lihat di sini untuk pile 2. Kamu orangnya di mata orang ya, kamu itu jarang banget sih sedih-sedihan, jarang tertutup, kayak terbuka. Itu anaknya model terbuka gitu, yang extrovert gitu ya, simpelnya extrovert gitu bagi orang-orang. And then kamu gak peduli ya kata orang ya, bodo amat gitu, kamu hidup dengan prinsip kamu sendiri dengan adanya Seven of Swords, Two of Swords, sama Ace of Wands. Seven of Swords-nya terbalik, kayak kamu gak peduli sih sama sekitar kamu gak aku ngelihat kayak gak peduli sih apa yang terjadi
selama nggak ngerugiin kamu, kamu nggak peduli apa hidup orang kayak gimana, nggak peduli gitu. Kayak enjoy aja gitu sama diri sendiri dengan adanya Knight of Cups. Kayak aku hidup tentang hidupku sendiri aja gitu. Prinsip kamu gitu sih, kayak di mata orang ya, kayak gak peduli gitu sama sekitar. Kayak bukan orang yang tipe-tipe suka membandingkan diri sama orang lain, enggak gitu. Aku ngeliat ya, walaupun kamu mungkin terbuka, tapi kamu walaupun ekstrovert, tapi ada yang kamu tutup-tutupi sih. Maksudnya kayak dalam artian ada sih mungkin sisi-sisi tertentu kamu yang nggak kamu tunjukin ke publik ya. Dan itu mungkin orang-orang apa sih sadar sih gitu. Kayak walaupun kamu ekstrovert, tapi kamu ada hal tertentu yang tertutup gitu. Gitu sih aku ngeliat. Walaupun kayak extrovert tapi ada yang mesti kamu batasi, kayak kamu setting boundaries gitu, nggak ngasih sembarang orang tahu gitu sisi kamu yang itu atau bagaimana. And then aku ngeliat IQ kamu juga bagus sih, seperti part 1 ya, emotional intelligence kamu tinggi, kecerdasan emosional kamu bagus, kamu udah pandai mengelola emosional kamu gitu. And then aku ngeliat kamu tipikal manusia yang ada dua sih aku ngelihatnya ya. Kalau bukan bucin secara pasangan, atau mungkin nggak bucin secara keseluruhan dalam artian kayak kamu nggak segan-segan sih untuk menunjukkan kasih sayang kamu sama orang-orang yang kamu sayangi, entah itu keluarga, temen, ataupun pasangan. Kayak kamu apa sih? Kayak berani aja menunjukkan kalau kamu sayang mereka. Kalau kamu apa gitu, dan orang lain tuh ngelihat kamu yang tipikal orang yang kayak berani menunjukkan rasa kasih sayang kamu terhadap orang yang kamu sayangi. Itu sih first impression orang-orang ke kamu. Kak, kamu mungkin dianggap yang kayak menyayangi orang dan bisa menunjukkan kayak gitu. Terus dari judgement, aku ngerasa ya, orang-orang ngerasa kamu punya sifat ya awalnya gitu ya, kayak kamu suka apa ya, ngejudge orang gitu atau kritik orang gitu. Itu sih di awal impression orang ke kamu. Kayak kamu nggak segan-segan untuk ngekritik gitu atau ngejudge kalau kamu rasa emang nggak cocok, nggak suka atau apa gitu. Kayak bisa dibilang kayak blunt bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya mungkin frontal gitu ya. Kayak berani aja gitu untuk menunjukkan bahasanya kayak kalau ini orang ada ini kamu nggak segan-segan untuk bilang gitu. Itu sih yang mungkin bisa buat kadang orang gedek, kadang kagum gitu ya, karena kamu kayak berani aja gitu, to the point gitu. Oh ya, anaknya to the point juga gitu, aku ngedapetnya gitu. And then aku ngerasa keras kepala sih kamu sama prinsip kamu, kayak susah untuk mengganggu-gugat prinsip kamu itu di mata orang ya, pas baru kenal kamu atau baru ngelihat kamu gitu. Kayak ngerasa kamu keras kepala, susah mengganti apa sih pola pikir kamu. Jadi walaupun kayak kamu kelihatannya fleksibel ya dalam menghadapi sesuatu ya, tapi kamu juga punya prinsip-prinsip tersendiri gitu di mata orang. Kayak iya kamu memang menghadapi gitu kan, nggak masalah, tapi ada hal ya gitu ya, mungkin kamu set boundaries dan tetap berpaku, tetap itu sih, tetap terpaku sama apa yang kamu pertahankan gitu. Itu sih yang aku dapetin. Jadi kayak kamu anaknya ekstrovert tapi masih ada setting boundaries ya. Dan kamu juga orang yang gak peduli gitu ya sama orang lain. Dalam artian gak peduli itu bukan dalam arti yang bodoh amat gitu ke mereka gimana, enggak. Maksudnya kayak dalam artian gak peduli sih mereka mau buat apa gitu. Kamu kayak selama gak ngegangguin hidup gue juga gak apa sih, gak kepo gitu. Gitu sih bisa dibilang. And then kamu juga berani aja sih menunjukkan rasa kasih sayang, and then gak segan-segan kritik orang ya, frontal gitu, to the point anaknya kalau dilihat orang.
and then bisa kadang-kadang orang ngelihat kamu kayak agak keras kepala. Ya gitu sih yang aku dapetin dari kartu tarotnya kamu gitu. Jadi lucu ya, unik sih kombinasinya gitu ya. Kayak dilihat orang itu ekstrovert tapi ada gitu prinsip-prinsip yang orang lain ngelihat kayak di kamu ya, first impression mereka kayak ya kamunya ekstrovert tapi kamu juga ada setting boundaries gitu yang nggak bablas gitu semua terbuka gitu, enggak gitu, kayak ada yang kamu batasin gitu. Keren sih gitu, kayak unik gitu, gimana ya aku bilang ya, nyentrik sih aku ngerasa gitu, nyentrik satu kata buat kalian ya di pandangan orang, nyentrik gitu, kayak perpaduan unik banget, ada ekstrovertnya, ada apa ya, ada ekstrovertnya, nggak peduliannya, ada keras kepalanya dikit, ada bisa frontal gitu. Kombinasi yang sangat unik sih aku mau bilang gitu dari kartu tarotnya. Okay, and then aku akan ngeliat dari kartu tarot lainnya. Bukan kartu tarot, sorry, oracle card yang spirit animal dari ngeliat karakteristik hewan. Aku ambil 3 aja sih. Tadi pas 1 keluar 4, tapi kalau memang keluar 4 ya wes lah. Tapi ini kamu yang kartu tarot kamu yang keluar banyak sih. Aduh. Banyak banget dia terbangnya, sumpah dah. Capek deh. Licin banget kartu baru. Punya kamu kebanyakan, hampir. Ini kalau nggak mau agak. Oke, ceng. Bottom of the decknya ada Groundhog Spirit. Tupai tanah ya? Apa sih nama Indonesianya? Ya kan, tupai tanah ya? Apa sih namanya? Aku mendadak lupa. Time to let go, waktunya untuk pergi. Itu pesan buat kamu ya. Kalau ada yang memang perlu kamu, kalau kamu mungkin ada hal-hal yang membuat kamu terjebak. Oke. Hewan ini gesit ya, gesit. Fleksibel juga sih, adaptatif, kayak mampu beradaptasi sih. Sesuai ya sama yang kartu tarot awalnya yang jump in. Gampang beradaptasi, fleksibel hewan ini. And then aku lupa sih hewan ini atau bukan yang kayak kelihatannya imut tapi ada hal yang membuat kita kayak gedek sama dia. Aku nggak tahu dia atau bukan, tapi ada sesuatu yang bisa bikin gedek gitu, kayak pertahanan dirinya dia tuh kayak nyebelin gitu. Aku nggak tahu sih hewan ini atau bukan, aku agak lupa ya. Intinya kayak kelihatannya kayak imut-imut tidak berbahaya tapi ada gitu sesuatu gitu yang bisa dijadikan pertahanan diri gitu. Yang pasti kalau hewan ini dia fleksibel, adaptatif sih, mampu beradaptasi. And then ada seahorse ya, apa sih ini seahorse, mendadak lupa. Kuda laut. Watch and wait, lihat dan tunggu. Oke. Oke, kuda laut keunikannya itu setia. Terus dia unik sih, banyak hal yang unik dari kuda laut. Cara makannya, cara hidupnya, dan lain sebagainya itu unik. Jadi di mata orang-orang kamu unik. Nah, karena aku bilang kan unik, kamu ada unik gitu, keunikan. Unik, kayak perpaduan yang unik diri kamu itu. Keunikan. Unik, setia, gitu ya. Gitu. Unik, setia, adaptatif. Oke, ada deer, rusa. Bring a gentle touch. Berikan sentuhan yang lembut. Oke, rusa ya, cerdik, lembut ya, gak berbahaya sih nampaknya ya, sama kayak groundhog, tapi rusa itu cerdik sih, walaupun gak berbahaya, cerdik.
Oke, di mata orang-orang kamu cerdik sih. Cerdik, unik, fleksibel, adaptatif, setia. Oh wow, aku baru sadar ya, di Two of Cups sama Seahorse-nya itu satu line ya. Two of Cups juga bisa melambangkan kayak kesetiaan pasangan gitu ya. Seahorse tadi juga ada setia ya. Berarti emang kamu orangnya setia, hahaha. Bagus sih, positifnya banget itu. Elephant Spirit, gajah. Learn from the past, belajar dari masa lalu. Oke, elephant juga termasuk hewan yang pintar, berwawasan gitu ya, kayak pengalaman. Mereka belajar banyak dari pengalaman, makanya they learn from the past ya. Oke, and then kuat ya, gajah itu kuat, unik juga kan bentuk badan gajah. Gadingnya juga sebuah keunikan dia punya keunikan yang menonjol. Oke, jadi di mata orang mungkin kamu juga punya keunikan yang menonjol. And then apalagi ya, oh ya, gajah juga punya cara unik sih, kayak dari menghadang diri dari serangan ancaman gitu ya. Jadi kayak pinter juga sih problem solving ya, jadi kayak pinter memecahkan masalahnya juga bagus gitu. Oke, entah kenapa aku dapat gambaran gabungan pesannya, tapi aku nggak tahu ini mungkin nggak semua orang atau sebagian aja. Oke, coba belajar dari masa lalu ya, gitu ya. Belajar untuk lebih lembut, belajar untuk melepaskan, dan belajar untuk nggak impulsif, nggak terlalu barbar, nggak terlalu nggak terlalu cepat mengambil keputusan. Belajar untuk lebih sabar, belajar dari masa lalu kamu gitu, karena mungkin di masa lalu ada kalanya kamu jadi salah langkah karena terlalu cepat gitu ngambil keputusan. Dan oke, aku dapat lagi satu pesan ya, kamu mungkin ada ya sebagian yang karena susah gitu ya untuk bergerak dari masa lalu jadi ngestak. Jadi coba kalau memang udah waktunya untuk bergerak, jangan diem aja gitu di tempat. Yang ada kamu yang yang rugi, karena ibarat kata orang lain udah bergerak ya, kamu masih ngestak gitu sih. Jadi intinya kalau dari karakter hewannya ini, kuat, unik, cerdik, setia, fleksibel ya. Fleksibel, cantik sih, aku ngerasa cantik. Kenapa aku bilang cantik? Kuda laut cantik kan, deer rusa ini juga cantik, gajah juga cantik. Kalau mungkin kamu maskulin atau cowok, mungkin cantiknya itu mungkin dalam artian karismatik gitu, kayak karismatik mungkin. Nah kenapa aku dapat gambarannya, kayak fisik kalian itu ada sesuatu yang unik yang buat orang suka melihatnya gitu. Oke, and then ada bunga ya, ini kata bunga. Kita lihat karakter kalian dari mana. Banyak banget jatuhnya. 1 2 aduh kebanyakan. Nggak, diambil aja. Aku mau ya udah 4 deh. Oke, bottom of the decknya ada Sweet William. Bunga William yang manis. Aku nggak tahu sih bahasa Indonesianya apa. Oke. Gallantry. Grant me a single smile. Berikan aku satu senyuman manis. Atau mungkin ya, satu hal yang karakteristik kalian yang bagus gitu ya, kayak senyuman kalian manis gitu ya. Di
Oh, mungkin first impression orang kayak senyum kalian berkesan gitu, senyuman kalian. Sweet William smile has form and aspect bright, like that sweet flower that yields great love delight. Oke, kita bilang Sweet William aja lah ya, karena gue nggak tahu juga nama bahasa Indonesia bunga ini. Sweet William yang kecil, yang memiliki bentuk yang kecil dan aspek yang cerah gitu ya, karena warna bunganya cerah. Aduh, ups kameranya. Seperti bunga sweet flower. Bunga sweet flower emang mirip juga sih, tapi beda di warna. Yang memberikan ya atau memancarkan kebahagiaan atau cinta yang manis gitu, Sweet William ini. Okay. And then ada Violet, faithfulness and modesty. Nah, kan lagi-lagi setia. Kalian setia ini orangnya. 3 kali sih kartu menyatakan kalian orangnya setia di kartu dari first impression orang. Modesty is shining light that prepares the mind to receive knowledge and the heart for truth. Kesopanan itu adalah cahaya yang terang yang menyiapkan hati untuk menerima wawasan atau pelajaran dan hati untuk kebenaran. Oke. Jadi kalian itu selain setia juga sopan gitu di mata orang-orang. Dan sopannya kalian itu seperti cahaya yang terang yang membuat membuat kayak kalian kelihatannya itu jujur dan penuh wawasan gitu. Keren sih. And then ada apple blossom, bunga bunga apel gitu, kayak sebelum jadi apel gitu. Pilihan, wawasan, illumination. Oke. Pilihan dan wawasan ya. Oke, jadi kalian suka berani sih mengambil keputusan gitu, barbar aja gitu. And then penuh wawasan juga ya kalian ya. White are the flowers of apple tree. Putih adalah bunga dari pohon apel. That bring us fruits of fertility. Yang memberikan kita buah dari kesuburan. Oke. Aku ngelihat juga orang yang ngelihat kalian itu berani ngambil keputusan, nggak plan gitu, nggak plan, berwawasan juga. Oke, Gerbera daisy, bunga gerbera, bunga jerapah ya? Apa sih? Aduh, lupa aku. Purity, cheerfulness, dan innocence. Kesucian, ceria, dan juga polos. Oke, the present moment is filled with joy and happiness. Di momen yang sekarang itu terisi dengan kebahagiaan dan keceriaan. If you are attentive, you will see it. Jika kamu memperhatikan dengan baik, kamu akan bisa melihatnya. Oke, di mata orang-orang juga kamu anaknya itu ceria, polos, jujur juga jujur. Aku ngerasa gitu sih. Ini lumayan banyak sih penjelasan tentang kamu. Immersion and intuition. When you reach the end of what you should know, you will be at the beginning of what you should sense. Ketika kamu mencapai akhir dari apa yang kamu perlu tahu, kamu akan berada di awalan dari apa yang perlu kamu sadari gitu. Oke, by the way, immersion itu hampir mirip sama kartu oracle awal ya, yang jump in, kayak jadi berani aja gitu untuk mencoba gitu. Intuisi, kata hati, suka dengerin kata hati. Jadi aku ngerasa orang-orang ngerasa kamu kayak ngambil keputusan itu berdasarkan kata hati juga gitu. Jadi walaupun kelihatannya kayak sembrono, tapi kayak apa yang kamu ambil itu gak merugikan kamu, itu sih di mata orang-orang. And then dari kata-katanya itu ketika kamu mencapai akhir, yang perlu kamu tahu, kamu udah ngerti gitu awalan barunya itu gimana.
gitu. Oke, dari bunga-bunganya ini aku ngelihat intinya orang ngeliat senyuman kamu manis ya di first impression, terus kamu orang yang setia, sopan, penuh wawasan, determined juga ya, kayak sudah tahu apa pilihan kamu, and then polos, ceria, suka dengar kata hati, dan berani aja gitu ngambil keputusan. Oke, entah kenapa aku ngelihat ada satu ya tadi di kamera ya. Oke, ada apa sih? Berarti ada awalan baru sih buat kamu ya, pesan by the way. Aku ngerasa itu cocok sama yang karakteristik juga ya. Bersiap untuk awalan baru. Itu. Sebenarnya aku ngelihat ini pesan ini kan buat untuk ngelihat first impression orang ya. Tapi mungkin ada pesan buat kamu untuk bersiap sama awalan baru gitu. Karena di bunga ini kartu tadi juga ada kartu pesan yang kayak awalan baru ya. Jadi bersiap untuk awalan baru ya. Be prepare. And then the last one ada apa ya, kayak sifat yang langsung gambleng gitu ya. Apa sih yang dirasa orang pas untuk pertama kali ngeliat kamu, first impressionnya mereka? Ada satu, aku ambil 3 sini tadi. Kebanyakan. Oke, satu lagi. Oke, pertama-tama ada humoris, lucu ya kamu orangnya, suka ketawa gitu ya, atau suka ngelawak gitu bagi orang-orang. Ceria sih tadi kan soalnya. Bijaksana, lagi-lagi bijaksana muncul. Oke, bijaksana. Dan the last one, sosialis, suka berinteraksi. Itu sih untuk pile 2. Hehehe. Oke, untuk pile 2, aku rasa yang senyumannya manis rusak ya, dear. Oke, untuk pile 2 afirmasinya dear. Aku harap ini membantu ya. And then kamu suka, kalau kamu suka boleh comment, like, and subscribe. Thank you, pile 2. Bye. 3. Dengan kartu I'm sorry, aku minta maaf. Oke, ada defenseless, maksudnya orang yang gak akan membela diri ya kalau misalnya salah gitu ya. Righting past wrong, mengoreksi yang salah. And then uprooting, jadi kayak bisa dibilang kayak bukan membenarkan yang salah dalam artian jelek ya, maksudnya kayak mengoreksi yang salah ke jadi benar gitu. Oke, aku ngerasa ini bagus banget. Karena kenapa? Karena berarti kamu tipikal orang yang kalau misalnya salah gak segan-segan untuk berani mengakui, gentle gitu. And then aku ngerasa juga kamu tipikal orang yang kalau salah berani minta maaf, gentle sih. Itu sih di pandangan orang-orang, first impression orang-orang ke kamu. Jadi kayak kamu tipikal orang yang apa ya, bisa dibilang ya, yang tipikalnya gitu, yang berani mengakui kesalahan, yang berani belajar dari kesalahan, yang bukan keras kepala, yang kayak sesat gitu. Enggak, kayak kalau tahu salah ya udah ngalah, minta maaf, dan belajar untuk introspeksi diri gitu. Bagus sih, aku ngeliatnya bagus banget. Jadi kayak tipikal orang yang kalau udah salah nggak ngeyel, nggak yang keras kepala, nggak yang kayak masih membela diri, nggak, yang berani mengakui kesalahan. Ini bagus banget sih. And then selanjutnya adalah inisial atau huruf yang ada di nama kamu. Udah. Ada huruf C,
ada Z, ada H, Z lagi, ada N, ada B, ada G, ada V, ada Y, ada R, ada D, ada F, ada Y lagi. Itu ya nama-namanya. Oke, selanjutnya. Oh, sorry, ada B lagi. Oke, selanjutnya dari kartu tarot. Apa sih first impression orang-orang ke kamu? Pandangan persepsi pertama kali kenal kamu atau ngeliat kamu? Udah deh, satu. Oke. Oke, dari yang aku lihat, orang-orang ngelihat kamu mungkin suka traveling di first impression orang, suka mencari wawasan baru gitu ya, suka belajar gitu ya. And then orang ngerasa mungkin kamu bukan tipe yang pekerja keras gitu, mungkin bukan tipe yang suka overwork gitu, enggak, kayak bekerja sebisa mungkin aja gitu sih kalau aku ngerasa gitu ya, bukan tipikal orang yang suka maksa untuk kerja begitu capek sampai kelelahan gitu, enggak, sekedarnya saja sih aku ngerasa gitu. And then lagi-lagi sama seperti pal 1 ya, kamu tipikal orang yang pandai mencari uang, jago gitu untuk nyari uang, nyari peluang, nyari potensi untuk nambah penghasilan dan sebagainya. Pokoknya mengenai hal-hal uang itu kamu jago gitu. And then dengan adanya Four of Pentacles, orang-orang ngerasa kamu bukan tipikal orang yang pelit sih. Mungkin kamu juga ada sedikit royal ya, bisa traktir temen atau kayak bisa spending uang gitu, ngabisin uang buat orang-orang gitu, bukan tipikal yang pelit. Bagus sih aku liatnya ya. And then ada Queen of Swords. Mungkin kadang-kadang kamu kalau ngomong nyelekit, to the point banget gitu, nggak ada basa-basinya. Kadang ada orang yang mungkin suka ya kita basa-basi ya, tapi ada juga kadang orang yang maaf ya agak baperan gitu. Dan ya aku ngerasa ya itu sih, tapi intinya apa ya, orang-orang pas baru kenal kamu ngerasa kamu tuh punya mulut ya, gak ada filternya gitu, gak ada filternya, ngegas gitu. Atau mungkin walaupun kayak nada kamu bicara gak ngegas ataupun kayak bukan itu tujuan kamu, tapi kesannya kayak kamu ngegas gitu di orang-orang yang mungkin belum kenal kamu, karena ini kan back to the point, masih first impression ya, masih baru awal kenal gitu, pertama kali kenal gitu. And then ada King of Wands. Kamu juga kayaknya tipikal orang yang bisa dibilang apa sih, kayak punya prinsip ya, tapi prinsipnya aku ngerasa sehat sih, karena tadi kan kayak kalaupun keras kepala, kalau kamu tahu salah, kamu mau minta maaf gitu. Bukan yang tipikal kayak udah tahu salah masih aja ngeyel, enggak. Kamu tipikal yang kalau udah tahu salah, wes aku bakal minta maaf gitu. Bukan yang tipikal kayak nggak mau tahu, prinsip gue tetap gitu, enggak. Jadi tipikal orang yang apa sih, mau minta maaf, gentle, punya prinsip, tapi atau mungkin salah satu prinsip kamu ya bisa jadi juga itu sih, kalau salah harus ngaku salah, nggak boleh keras kepala.
Itu mungkin ya salah satu prinsip kamu. Oke, jadi kesimpulan yang aku ambil dari tarotnya ini ya, berarti kamu orangnya itu punya wawasan, gak suka kerja yang capek, yang gak suka yang kerja overwork gitu ya, tapi mungkin lebih ke kerja cerdas sih, bukan yang kerja keras, kerja cerdas gitu ya. And then orang-orang ngelihat kamu jago narik uang, jago untuk cari uang ya, kayak rezeki kamu itu orang-orang lihat kayak bagus gitu, kayak pandai untuk mencari uang, tipikal manusia yang jago untuk narik uang, yang tahu cari potensi untuk nambah uang. Terus dengan Four of Pentacles tadi ya kayak aku bilang ya, gak pelit gitu ya, gak segan-segan untuk bisa nge-treat orang-orang yang kamu sayang. Oh ya, entah kenapa aku juga kebayang gini, bukan cuma dari segi material sih, kamu juga open minded orangnya, nggak close minded, jadi terbuka pikirannya. Terus ya itu, cara kamu berkomunikasi mungkin kayak bisa bikin orang ngerasa nyelikit gitu. Ya itu sih kalau dari kartu tarot yang aku ngelihat ya. Oke, selanjutnya dari karakteristik kartu hewan. Aku ambil 3 aja sih, tapi kalau keluar 4 ya nggak apa-apa juga. Ini kebanyakan, ini lebih dari 4 ini mah. Aduh. 2, 3. Oke, mana 3 aja ya. Oke, apa ini? Bad, kelelawar. Bad spirit. Rebirth is assured. Sebuah apa ya, kayak perubahan, pembentukan ulang itu sudah dijanjikan atau kayak sudah ditentukan gitu. Oke, pertama bad dulu ya. Kelelawar. Yang aku tahu kelelawar itu agak licik ya kalau dari cerita ya. Soalnya kan kalau dari cerita dongeng tuh kelelawar karakternya licik sih, bisa dibilang. And then kalong ya, suka begadang ya, atau night person, suka begadang. Terus satu lagi sih aku keinget, kalau kelelawar kan gak suka diusik ya. Nah itu, aku ngerasa mungkin first impression orang, kamu bukan tipikal manusia yang suka diganggu-ganggu, sangat punya apa ya, punya jaga jarak gitu ya, jaga jarak orangnya. Terus suka begadang, licik gitu ya. Tapi aku nggak tahu sih, mungkin karena ini hanya persepsi orang ya pada awal kenal kamu gitu. And then ada owl spirit, burung hantu. You see clearly now, kamu melihat dengan jelas sekarang. Oke, burung hantu juga identik dengan begadang ya, yang kayak aktif pada malam hari, night person juga. Tapi selain itu burung hantu juga cerdas, dia punya cara dia sendiri kan buat nangkap mangsanya. Jadi aku kepikiran tadi sesuai sama yang tadi aku bilang, kerja cerdas bukan kerja keras. And then pintar juga kan, burung hantu itu IQ-nya kayaknya lumayan tinggi juga sih. And then aku rasa ya burung hantu juga hewannya itu kayak gak gampang percayaan sih, gak gampang percayaan, kayak sulit gitu untuk membangun kepercayaan gitu, apalagi sama manusia ya. Jadi aku ngerasa ya, kamu punya sifat mungkin yang kayak susah untuk percaya, tapi kalau misalnya kamu udah percaya ya udah kayak bakalan kamu pertahankan koneksinya gitu. And then ada crow spirit, burung gagak.
co-create with spirit, bekerja sama ya dengan spirit, roh gitu ya. Oke, crow spirit. Crow, aku setauku, tapi crow, gagak, burung gagak juga ada aktifnya di dalam. Tapi burung gagak sering juga diafiliasikan dengan malam gitu ya, kegelapan gitu malam. Jadi mungkin kamu emang orangnya itu suka begadang atau apa gitu ya. Terus aku ngelihat intimidasi sih, burung gagak penuh intimidasi. Pandangan orang sama burung gagak itu rasanya burung gagak kayak sangat intimidasi. Mungkin kamu orangnya agak kelihatan mengintimidasi ya. Terus sebenarnya kalau burung gagak banyak sih diafiliasikan dengan yang agak negatif trait sih ya. Tapi ya aku juga kurang inget sih. Tapi entah itu mungkin hanya mitos atau bagaimana. Oh, oke, aku nggak tahu kenapa aku keinget satu hal yang tentang burung gagak. Burung gagak lumayan pendendam by the way. Tapi aku gak lucu ya. Kalau di kartu kamu yang tadi oracle pertama itu kan kamu bisa mengaku salah. Oh, tapi mungkin gini ya, kamu bakalan menerima kalau kamu memang salah, tapi kalau kamu gak salah tapi disudutkan untuk meminta maaf, kamu bisa marah, bisa dendam gitu sih. And then burung gagak juga termasuk pintar, hewan IQ tinggi ya. Dan burung gagak juga bekerja secara kelompok, suka berkelompok juga. Mungkin kamu juga punya komunitas tertentu ya, kayak teman-teman circle tertentu gitu. Bisa jadi ya, gitu yang aku lihat. And then selanjutnya ada otter spirit. Otter itu, apa sih namanya, berang-berang ya? Ya, berang-berang. You are never alone. Kamu tidak pernah sendirian. Oke, berang-berang. Berang-berang juga termasuk hewan yang kerja cerdas sih, bukan kerja keras ya. Terus berang-berang juga punya itu sih, cara dia untuk beradaptasi yang unik. Dia punya keunikan loh berang-berang. Aku lupa kalau nggak salah entah apanya ya, bagian badannya gitu ya yang buat dia kayak bisa bernapas di dalam, bukan bernapas di dalam air, kayak bisa menahan napas di dalam air di waktu yang lama gitu. Dia punya ketahanan. Oke, kamu mungkin di mata orang-orang yang baru pertama kali kenal kamu tahan banting orangnya. Kayak tahan banting, kerja cerdas juga lagi-lagi ya. Terus imut, nggak tahu ya, aku kepikiran dapat pesannya imut juga. Jadi intinya kalau dari kartu karakteristik hewannya, kamu orangnya dilihatnya suka begadang, insomnia, kerja cerdas, cerdik, mungkin kadang bisa dendaman orangnya kalau di mata orang-orang lihat ya gitu ya. And then kalau misalnya udah setia atau percaya itu kamu bakalan percaya banget sih, maksudnya bakalan menjaga baik hubungan. Terus unik dan punya keunikan dan imutnya. Itu sih yang aku dapetin. Oh, satu hal lagi deh, dari 4 hewan ini aku baru sadar semuanya badannya kecil. Mungkin kamu punya fitur badan yang kecil. Itu sih. Impresi orang mungkin ya pertama kali ngeliat kamu, oh kamu agak lumayan kecil ya gitu. Itu sih. Oke, selanjutnya aku akan ngambil kartu bunga buat kamu. Pile 3. Kebanyakan. Oke, ada 2, satu lagi. Oke. Kartu pertama, bottom of the deck, ada Garden Heliotrope dengan arti dengan kalimat devotion and dream fulfilled.
jadi setia ya gitu ya, mau apa sih, kayak ya intinya setia gitu ya, kayak mau berkorban gitu ya, and then pemenuhan mimpi. Oh jadi kamu orangnya yang mau mengejar mimpi sih ya, yang setia juga gitu. And then ada kalimat, the future belong to those who believe in the beauty of their dreams. Masa depan itu dipegang atau berada kepada orang-orang yang percaya dalam keindahan oleh mimpi mereka gitu. Kayak orang-orang yang masih memegang teguh bahwa mimpi mereka itu layak dan indah untuk diperjuangkan gitu ya. Devotion, setia. And then ada ada bunga hyacinth, playfulness, ceria ya, suka bercanda, guyon gitu ya. Play is the royal road to childhood happiness and adult brilliance. Bermain adalah jalan mewah untuk kebahagiaan masa kecil dan brilian dari orang dewasa gitu. Jadi kamu orangnya ceria gitu di mata orang. And then ada hydrangea, thankfulness for understanding. Kamu pengertian ya orangnya ya. Before we can forgive one another, we have to understand one another. Sebelum kita bisa memaafkan satu sama lain, kita harus mengerti satu sama lain. Okay, nobility in self-esteem. Punya apa sih ya? Punya harga diri gitu ya, gengsi yang kayak bagus sih arahnya ya. Kayak lebih ke mau menjaga nama baik gitu ya. There's nothing noble in being superior to your fellow man. The true nobility lies in being superior to your former self. Tidak ada kayak apa ya, keistimewaan gitu ya dari menjadi lebih baik dari orang-orang sekitarmu. Apa ya, yang kayak benar-benar bagus untuk harga diri itu berdiri pada lebih baik dari dirimu yang di masa lalu. Jadi maksudnya kayak lebih bagus menjadi pribadi yang lebih baik daripada masa lalu kamu, daripada lebih baik dengan membandingkan diri sama orang lain gitu. Oke, yang aku lihat ya dari bunga-bunga intinya ya, aku lihat kamu tipikal orang yang setia, yang mau mengejar mimpi kamu ya gitu ya, dream oriented ya bisa dibilang ya, yang kalau punya mimpi itu bakalan usaha untuk diwujudkan gitu dengan cara sendiri. Jadi gigih juga sih ya, aku ngerasa orang-orang ngerasa kamu gigih, kayak mau berjuang untuk mimpi kamu, and then kamu orangnya ceria ya, di mata-mata mereka ceria, yang kayak playful, ceria, yang mungkin suka memecahkan suasana juga sih pas awal baru kenal gitu ya. And then kamu orangnya pengertian juga gitu ya, enggak yang kayak nyebelin gitu, enggak, pengertian. Terus kamu juga orangnya mungkin ada yang ngerasa kamu gengsian, atau mungkin lumayan menjaga nama baik kamu sendiri, tipikal orang yang lumayan menjaga nama baik sendiri, yang kayak jaim bisa dibilang, jaga image publik gitu. Oke, yang terakhir sifat kamu yang jadi first impression orang, atau mungkin first impression orang tentang sifat kamu gitu ya, walaupun mungkin ini bukan sifat kamu. Oke, ini udah ada 1, 2, 3. Oke, yang pertama ada inspiratif. Jadi inspiratif, mungkin kamu suka buat jadi inspirasi sih bagi orang-orang sih gitu, kayak apa yang kamu lakukan jadi inspirasi buat orang-orang. Tapi wajar sih, karena aku ngeliat tadi kamu banyakan suka kerja cerdas dibanding kerja keras sih di mata orang-orang ya. Spontan orangnya kamu, menurut orang-orang kamu orangnya spontan, spontanitas tanpa batas, pendiam.
Kamu orangnya pendiam sih di mata orang-orang. Pendiam, spontan, dan juga inspiratif ya. Intinya itu sih. Oke, untuk file 3 spontan juga bisa sih sama kelelawar, karena kayak kelelawar juga kalau dengar suara juga spontan kan, langsung kabur ngacir gitu. Oke, untuk file 3 aku ngerasa kamu afirmasinya owl, burung hantu, karena kamu inspiratif terus spontan ya, and then juga selain itu juga kamu inspiratif juga kan, and then pendiam ya, jadi lumayan menginspirasi sih ya. Intinya itu sih, aku harap ini membantu dan semoga kamu suka. Kalau kamu suka boleh comment, like, and subscribe. Oke, sekian buat part 3. Thank you.